Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Jadi komik yang akan gua review hari ini adalah ceng 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 ceng. Jadi yang akan gua review hari ini adalah Ito Junji Compilation 7 Headless Sculpture. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk covernya. Jadi seperti inilah dia covernya Ito Junji Compilation 7 Headless Sculpture. Jadi ini adalah karangan Junji Ito dengan rating dewasa. Seperti biasa, ciri khas Junji Ito adalah covernya selalu menampilkan semua isi komiknya dalam satu gambar ya. Dan ini adalah salah satu cover Junji Ito yang ada di Indonesia ya, yang menurut gua cukup creepy gambarnya dan sangat kelihatan sangat horor banget. Spine-nya seperti ini ya, ciri khas dari Ito Junji Compilation series, yang mana di sini ada gambar manusia seperti itu, dan seperti formatnya seperti biasa seperti ini. Untuk di belakangnya ada sinopsis singkat tentang isi komik ini, dan tulisannya ini sangat timbul kayak gitu kalau kalian pegang ya. Ini bener-bener satisfying banget pas kalian pegang. Harganya sendiri di sini harga Pulau Jawa adalah 95.000 dan ini diterbitin oleh MNC dengan rating dewasa. Seperti biasa, Ito Junji Compilation 7 selalu menghadirkan cover atau jaket buku yang seperti ini, bisa kalian buka ya. Nah seperti ini. Dan untuk cover dalamnya adalah seperti ini ya. Ada gambar salah satu karakter di komiknya, yaitu Headless Sculpture. Nah untuk di bagian belakangnya seperti ini, yang gambarnya nggak begitu kelihatan, nggak begitu jelas apa kayak gitu ya. Dan sini ada kayak motif darah yang lagi turun kayak gitu, airnya kayak gitu bercaknya. Oke, langsung kita buka untuk komiknya. Di halaman awal kita mendapatkan sebuah gambar kayak gini, Ito Junji Masterpiece Collection, dan di bagian bab selanjutnya adalah isi konten atau daftar isi, yang mana sepertinya ini ada salah satu kesalahan ya. Di sini chapter 2 Red String. Jadi di sini nggak terdapat chapter 1 ya. Ini agak cukup aneh. Apakah si editornya ngantuk atau mungkin kekurangan fokus ya karena lagi puasa? Gua kurang tahu juga ya. Harusnya jumlah chapter di sini adalah 12 ya, tapi karena dia dimulai dari chapter 2 jadinya adalah chapter 13. Terdapat dua cerita duplikat yang mana itu terdapat di komik Ito Junji Shiver ya. Jadi cerita duplikat di sini adalah chapter 3 Second Hand Vinyl Record sama Cold. Di komik Junji Ito Shiver yang Second Hand Vinyl Record ini judul ceritanya adalah Used Record, sedangkan untuk cerita Cold di cerita yang Shiver judulnya adalah The Chill. Kalau kalian lihat judulnya di daftar isi, sekilas kayaknya nggak ada yang duplikat ya. Tapi kalau kalian buka komiknya secara keseluruhan, ternyata terdapat dua cerita duplikat yang judulnya itu dibedain teman-teman. Kok kayak nipu kita kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk seluruh cerita di sini ya, sebenarnya gua nggak terlalu suka ya. Jadi pengalaman gua pas baca di sini, cerita-cerita di komik ini tuh kayak terkesan nanggung ya. Apa ya? Jadi inti ceritanya tuh endingnya tuh tidak terpuaskan. Jadi itu adalah salah satu pengalaman yang gua temukan ketika membaca komik ini. Jadi hampir seluruhnya endingnya itu kayak ngegantung kayak gitu teman-teman. Jadi emang nggak ada yang benar-benar terpuaskan. Terasa seluruhnya itu terburu-buru ya. Jadi plotnya tuh dibuat kayak semacam terburu-buru dan pengen dihabisin secara langsung kayak gitu teman-teman. Jadi dia kayak kurang greget, kurang wah kayak gitu ya. Gua nggak tahu kenapa Junji Ito bikin kayak gitu. Apakah dipaksa sama editornya karena ada keterbatasan jumlah halaman? Gua kurang paham juga ya. Tapi intinya seperti itu. Cerita-ceritanya di sini sebenarnya ceritanya bagus-bagus semua. Seperti halnya cerita Junji Ito yang lainnya ya. Dia punya pemikiran yang unik dengan cerita yang aneh-aneh kayak gitu. Tapi ya itu endingnya itu kayak kurang terpuaskan kayak gitu teman-teman. Untuk di bagian depan-depannya ini menurut gua ceritanya agak sedikit ngebosenin ya. Dan yang bagus-bagusnya itu ada di bagian pertengahan ke belakang. Nah ini adalah salah satu cerita yang menurut gua apaan sih ceritanya,
yang sirkus ini nggak jelas gitu ya. Nah menurut gue tuh cerita yang bagus-bagusnya itu mulai dari Wasp Nest ini teman-teman. Jadi ini adalah cerita tentang sangkar atau sarangnya lebah kayak gitu. Menurut gue mulai ke belakang mulai unik-unik dan mulai bagus kayak gitu pengembangan ceritanya ya. Nah ngomongin daftar isi, ini adalah salah satu hal yang paling sering gua sorotin ya, terutama di komiknya Junji Ito. Karena untuk komik-komik yang tipenya antologi atau ceritanya yang memiliki episode-episode seperti ini tuh harus atau wajib menggunakan daftar isi. Karena ini bakal kebantu banget buat kalian nyari judul yang pengen kalian baca aja kayak gitu ya. Dan di sini ternyata alhamdulillah semuanya itu ada daftar halamannya teman-teman tuh. Ada halaman judulnya di masing-masing per lembar atau per halamannya. Ini menurut gua sangat baik ya, karena memang komik yang tipenya episodik seperti ini wajib menggunakan halaman. Dan di komik ini juga gua menemukan beberapa tipe ya, tapi nggak bisa gua tunjukin karena waktu itu gua nggak pasang tandanya di sini yang mana yang tipenya. Tapi waktu gua cari ini terdapat 2 tipe yang mana sebenarnya nggak bikin gua keganggu juga sih. Cuma ada beberapa dialog di sini yang kayak ketuker kayak gitu teman-teman. Sebenarnya yang ngomongnya adalah orang A tapi dibikin untuk balon kolomnya itu ke orang B kayak gitu. Itu juga apa ya, ada di beberapa tempat kayak gitu. Cuma gua nggak lupa juga tuh naroknya di posisi mana. Kalau seandainya kalian nemu ya, tolong tulis di kolom komentar ya. Untuk ceritanya ya menurut gua sebenarnya ceritanya bagus-bagus ya. Cuma pengembangan ceritanya aja kalau menurut gua tuh kayak kurang kayak gitu. Mungkin Junji Ito seperti yang gue bilang tadi ya, keterbatasan halaman juga mungkin ada ditekan sama editornya, mungkin biar nggak terlalu panjang atau cuman. Intinya kayak terlalu diburu-buru aja sih. Nah sebenarnya cerita yang kayak si Wasp Nest ini menurut gue cukup seru juga, cuma kayak terlalu pendek gitu ya. Dan ini juga salah satunya keren sebenarnya Map of City ini, cuma ya itu terlalu pendek kayak gitu teman-teman ya. Kalau seandainya agak dipanjangin dikit dengan ending yang dibikin lebih baik kayak gitu, kayaknya bakal lebih seru teman-teman. Ini salah satu yang seru nih ceritanya nih, yang nggak bikin gua bosan atau ngantuk pas baca ceritanya. Cuma endingnya itu aja loh yang menurut gua kayak kurang, kok tiba-tiba ditutup kayak gitu aja kayak gitu ceritanya teman-teman. Oke, di sini gua nggak bakal bahas satu-satu ceritanya karena bakal panjang banget. Tapi intinya gua kurang suka semua cerita di sini karena ceritanya itu terlalu terburu-buru dengan ending yang menurut gua kayak ngegantung gitu ya teman-teman ya. Memang ada cerita yang lumayan bagus kayak Shiver sama Second Hell Vinyl Record, tapi ini udah ada di cerita Shiver jadi nggak bakal gua bahas lagi di sini. Nah untuk cerita Headless Sculpture ini udah pernah ditayangin di animenya ya, animenya si Junji Ito. Ya menurut gua ini ceritanya tuh kayak apa ya, kayak horor-horornya Amerika banget kayak gitu. Ceritanya kayak slasher kayak gitu. Dan ceritanya tuh lumayan seru menurut gua yang Headless Sculpture ini. Ada juga plot twistnya di sini ya, yang mana itu bikin tambah seru aja ceritanya. Cuma ya endingnya itu gue kurang suka teman-teman. Nah ini juga Dae Young ini lumayan suka juga gue ceritanya. Dan sama seperti yang lainnya kayak ceritanya tuh pengembangan ceritanya tuh kayak kurang aja kayak gitu ya. Gue nggak tahu kenapa di seluruh komik ini ceritanya kayak kurang kayak gitu teman-teman ya untuk pengembangan ceritanya. Nah ini juga seru nih ceritanya yang Scarecrow ya, cerita tentang orang-orangan sawah, yang mana orang-orangan sawah ini kalau dia ditancepin di kuburan orang yang udah meninggal, jadi wajahnya itu bakal mirip jadi orang yang meninggal itu teman-teman. Ini cukup gua suka juga ya. Ya walaupun seperti biasa endingnya kayak kurang kayak gitu, sebenarnya ini ceritanya bagus sih. Cuma pengembangan ceritanya aja yang gua kurang suka ya. Nah ini menurut gua juga salah satu yang paling gue suka nih di komik ini ya. Menurut gua juga paling best ya. Jadi di sini ada 2 cerita yang menurut gua yang lumayan bagus kayak gitu. Yang pertama tadi adalah si Headless Sculpture, dan yang kedua itu adalah Written Will. Jadi ini adalah kayak semacam pesan kematian dari seorang yang bunuh diri kayak gitu. Nah ini lumayan ada plot twistnya, walaupun menurut gua plot twistnya nggak terlalu bagus juga ya. Tapi menurut gua ini lumayan oke lah. Kayaknya di komik Junji Ito tuh jarang ya yang menampilkan cerita yang ada genre hantu-hantunya. Nah ini tuh benar-benar ada cerita hantunya teman-teman. Jadi mungkin kalian yang suka ada hantu-hantuannya mungkin akan tertarik nih, karena ini gambarnya juga horor, lumayan serem juga nih. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja ya review singkat gua tentang Headless Sculpture ini. Semoga bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik ini teman-teman. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.